Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Putra. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep sistem informasi. Baik, langsung saja masuk ke materinya, konsep sistem informasi. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengadilan dalam organisasi. Fokusnya pada aliran data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Pertama, data adalah informasi data mentah menjadi informasi bermakna. Dukungan keputusan menyediakan dasar bagi keputusan manajerial dan operasional. Yang kedua, ada komponen sistem informasi. Gambaran umumnya, komponen utama sistem informasi bekerja bersama perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, sumber daya manusia, dan jaringan telekomunikasi. Semua komponen ini berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Yang pertama itu adalah perangkat keras. Perangkat keras yaitu mesin fisik untuk input, memproses, dan output. Yang kedua ada data, koleksi fakta dan catatan yang menjadi dasar informasi. Yang ketiga itu ada jaringan dan telekomunikasi, adalah infrastruktur untuk pertukaran data antar komponen dan lokasi. Yang keempat ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah aplikasi dan sistem operasi yang menjalankan fungsi bisnis. Yang kelima ada sumber daya manusia, pengguna dan pengembang yang mengoperasikan serta memelihara sistem. Yang terakhir adalah prosedur. Prosedur itu adalah aturan dan proses yang memastikan penggunaan sistem yang konsisten. Yang ketiga ada karakteristik sistem informasi. Sistem informasi memiliki karakteristik terorganisir, dikelola untuk tujuan tertentu, berbasis teknologi, mampu menghasilkan output informasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, bersifat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Pertama, itu terintegrasi. Komponen bekerja bersama dengan harmonis. Yang kedua, fleksibel, dapat disesuaikan mengikuti perubahan bisnis. Yang ketiga, ada akurat dan andal, memberi informasi yang dapat dipercaya untuk keputusan. Yang keempat, ada efisien, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, ada manfaat sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri memberikan manfaat, mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi, mendukung koordinasi, memungkinkan analisis dan pelaporan, dan memperbaiki layanan pelanggan. Manfaat ini berdampak langsung pada keunggulan kompetitif organisasi. Efisiensi operasional, otomatisasi tugas rutin mengurangi waktu dan kesalahan. Yang kedua, keputusan lebih baik, akses informasi real time untuk analisis dan strategi. 4B, tujuan sistem informasi. Tujuan utama adalah menyediakan informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tujuan lain termasuk meningkatkan produktivitas, mengamankan data, dan mendukung inovasi bisnis. Pertama itu mendukung pengendalian, memantau operasi dan memastikan kepatuhan prosedur. Yang kedua, meningkatkan layanan, memberi respon lebih cepat dan personal kepada pengguna. Perkembangan sistem informasi secara singkat. Perkembangan dimulai dari sistem manual ke komputer terpusat, lalu ke sistem terdistribusi, client server, hingga era internet dan iCloud dan cloud. Tren terkini mencakup baik data, AI, cloud, dan sistem berbasis mobile yang mengubah cara organisasi mengelola informasi. Yang pertama itu adalah manual, paper-based, human processes. Yang kedua itu mainframe, centralized, batch processing. Yang ketiga ada client server, distributed application and network. Yang terakhir ada cloud atau AI, on demand
cloud service with AI. Perubahan teknologi mendorong pergeseran fungsi dari sekadar penyimpanan data ke analitik dan otomatisasi cerdas. Kelima, ada jenis-jenis sistem informasi. Berbagai jenis sistem informasi melayani fungsi berbeda. Transaction Processing System (TPS), Management Information System (MES), Decision Support System (DSS), Executive Information System (AES), Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), dan Sistem Informasi Manajemen Strategis. TPS yaitu pencatatan transaksi harian, MES dan DSS yaitu laporan manajemen dan dukungan keputusan, EIS atau BI yaitu ringkasan strategis untuk eksekutif dan intelijen bisnis. Yang terakhir ERP dan CRM, integrasi proses internal dan manajemen hubungan dan pelanggan. Implikasi dan tantangannya. Penerapan sistem informasi membawa implikasi kebutuhan investasi, perubahan organisasi, isu keamanan dan privasi, serta kebutuhan sumber daya manusia terampil. Tantangan meliputi integrasi sistem, manajemen perubahan, dan menjaga kualitas data. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi, perlindungan data sensitif dan keputusan regulasi. Yang kedua, manajemen perubahan, pelatihan dan adaptasi proses bisnis penaklukan. Kesimpulan dan rekomendasi pembelajaran. Sistem informasi adalah fondasi modernisasi organisasi, memahami definisi komponen, karakteristik, manfaat, perkembangan, dan jenisnya, membantu merancang solusi yang tepat. Untuk pembelajaran lebih lanjut, fokusnya pada studi kasus, TPS, MES, ERP, dan implementasi teknologi baru seperti AI dan cloud. Terima kasih. Saya Angga Pratama Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.